Hai, saya Rizky Divanani, NIM 20101064. Perkenalkan, nama saya Noen Mary Ariati, NIM 20101143. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramansyah dengan NIM 20101207. Perkenalkan, nama saya Nadila Julfatika, NIM 201040077. Halo, perkenalkan nama saya Niputuangi Carolina, NIM 20103281. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek analisis sistem yang telah dirancang atau dibuat oleh kelompok kami, yaitu sistem website online shop Mahala Siwar. Nah, pada website ini nantinya akan ada beberapa menu dan beberapa halaman, di antaranya halaman login register, halaman utama, halaman detail, halaman keranjang, halaman checkout, hingga halaman history. Sistem dapat mengolah data user. Untuk jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen, karena untuk memulai sistem harus mengolah data user terlebih dahulu. Untuk prioritasnya hide dan tipe rekrutmennya FR. Selanjutnya, yang kedua, sistem dapat menampilkan perintah untuk menginputkan username dan password. Untuk jenis rekrutmen ini adalah sistem rekrutmen, prioritasnya adalah hide dan tipe rekrutmen adalah FR. Untuk yang nomor 4, sistem dapat menerima inputan username dan password. Untuk jenis rekrutmennya, sistem rekrutmen prioritas H, tipe rekrutmen FR. Yang kelima, sistem dapat memverifikasi inputan username dan password. Untuk jenis rekrutmen, sistem rekrutmen prioritas H dan tipe rekrutmen FR. Yang keenam, sistem dapat menampilkan halaman home atau tampilan awal. Untuk jenis rekrutmen, sistem rekrutmen prioritas H, tipe rekrutmen FR. Yang kedelapan, user dapat melihat katalog barang pada menu utama. Untuk jenis rekrutmen, user rekrutmen prioritas H dan tipe rekrutmen FR. Selanjutnya nomor 9, yaitu sistem dapat menampilkan detail barang pada menu pesanan detail ini. Untuk jenis requirement yaitu sistem requirement. Kemudian di sini untuk kriterianya high. Kenapa dia high? Karena jika kita akan melakukan proses pesanan, kita akan masuk ke menu pesanan detail. Selanjutnya yaitu user dapat menambahkan pilihan barang ke keranjang ini. Untuk jenis requirement yaitu user requirement. Kemudian dari priority ini high. Kenapa dia high? Karena untuk kita melakukan proses pesanan, kita harus menambahkan barang ke keranjang. Kemudian user dapat menghapus data pesanan pada keranjang ini. Untuk jenis requirement itu user requirement, kemudian dari priority ini high. Kemudian user dapat mengelola profil pribadi ini. Untuk jenis requirement yaitu user requirement, kemudian dari priority ini high. Kenapa dia high? Karena jika kita akan melakukan check out, maka profil pribadi kita ini harus lengkap. Kemudian untuk nomor 9 sampai nomor 12 ini untuk tipe requirement-nya yaitu FR. Baik, selanjutnya ada sistem dapat menampilkan menu profile dengan jenis requirement-nya sistem requirement dengan priority high. Kenapa sistem requirement? Karena dilakukan langsung oleh sistem. Dan kenapa high? Karena sistem wajib menampilkan menu profilnya pada user. Selanjutnya ada sistem dapat memvalidasi pesanan. Di sini masih sama menggunakan sistem requirement dengan priority high. Selanjutnya ada sistem dapat menampilkan halaman history. Nah, di sini masih menggunakan sistem requirement dengan high karena sistem wajib menampilkan halaman history setelah pemesanan selesai. Sementara nomor 16 ada user dapat melakukan checkout pada menu checkout. Nah, di sini merupakan user requirement dengan high priority karena untuk melakukan checkout user wajib dilakukan pada menu checkout. User dapat melakukan pembayaran pada submenu order detail. Ini merupakan user requirement karena ini merupakan hal yang dapat dilakukan oleh user. Sedangkan high priority ini karena user harus dapat melakukan pembayaran, dan ini merupakan functional requirement karena ini merupakan kebutuhan utama. Lalu selanjutnya sistem dapat menampilkan kode unit pembayaran. Ini sistem requirement, high priority, functional requirement. User dapat mengakses halaman awal. Ini merupakan user requirement, high priority, dan juga functional requirement. Selanjutnya sistem dapat menampilkan menu utama. Ini juga sistem requirement dengan high priority dan merupakan functional requirement. Untuk pengelompokan use case adalah yang pertama, sistem dapat mengolah data user. Yang kedua, sistem dapat menampilkan perintah untuk menginputkan username dan password. Yang ketiga, user dapat menginputkan username dan password. Kode rekrutmennya adalah R1, R2, R3. Dikelompokkan menjadi use case login. Yang keempat, sistem dapat menerima inputan username dan password. Yang kelima, sistem dapat memverifikasi inputan username dan password. Kode rekrutmennya adalah R4, R5. Digolongkan menjadi use case verifikasi data user. Yang keenam, sistem dapat menampilkan halaman home atau tampilan awal dengan kode requirement R6 dan R19 tampilan awal. Yang ketujuh, user dapat melihat katalog barang-barang pada menu utama. Untuk nomor 8, user dapat melihat detail barang pada menu pemesanan detail. Yang ke-9, sistem dapat menampilkan detail barang pada menu pemesanan detail. Yang ke-10, user dapat menambahkan pilihan barang ke keranjang pemesanan atau insert. Yang ke-11, user dapat menghapus data pemesanan pada keranjang atau delete.
Dari nomor 8 sampai nomor 11 dikelompokkan menjadi use case pemesanan. Untuk yang nomor 12, user dapat mengelola profil pribadi. Yang ke-13, sistem dapat menampilkan menu profil. Nomor 12 dan 13 dikelompokkan menjadi use case mengelola profil. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Di sini kita menggunakan dua aktor, yaitu user dan sistem. Nah, user dan sistem ini dapat melakukan proses mengolah profil, login, dan menu utama. Namun di menu utama dan mengolah profil ini kita harus includekan juga dengan login, karena untuk mengakses menu profil dan menu utama ini kita harus login terlebih dahulu. Dan di sini sistem juga dapat melakukan verifikasi data user yang diincludekan dengan login, karena untuk melakukan verifikasi data user ini kita harus login terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada use case diagram. Di sini ada dua aktor antara user dengan sistem, di mana user dengan sistem sama-sama bisa mengakses tampilan awal pemesanan dan pembayaran. Nah, untuk pemesanan diincludekan dengan login, karena sebelum melakukan pemesanan diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Sementara pembayaran memiliki dua include, yaitu login dan pemesanan, karena sebelum melakukan pembayaran user diwajibkan untuk login terlebih dahulu dan memesan terlebih dahulu. Diagram activity login dimulai dari user yang menginput username dan password, lalu akan diverifikasi oleh sistem, dan jika salah, user harus menginput ulang lagi. Nah, jika benar, sistem akan menredirect ke halaman utama. Diagram activity pemesanan ini dimulai dengan login dulu dari user, lalu setelah sampai di menu utama, user dapat memilih barang. Setelah memilih barang, sistem akan menampilkan detail barang pada menu pesan detail. Setelah itu, user dapat menambahkan barang ke dalam keranjang. Nah, setelah itu akan divalidasi dulu oleh sistem dengan menghitung stok, lalu jika sudah tervalidasi, user dapat melakukan checkout barang. Harus menginput username dan password. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi data user apakah benar atau salah. Jika username dan password yang diinputkan oleh user salah, maka sistem akan otomatis memerintahkan user untuk menginputkan username dan password kembali dengan benar. Namun jika verifikasi data user ini benar, maka sistem akan menampilkan menu utama, lalu user bisa memilih halaman history. Kemudian sistem akan menampilkan halaman history. Setelah itu user dapat memilih transaksi yang akan dibayar, maka sistem akan menampilkan submenu order details. Setelah itu sistem akan menampilkan kode unik, lalu user bisa melakukan pembayaran. User diminta menginput username dan password. Jika user salah menginput username dan password, maka sistem akan memberikan perintah ulang agar user menginput data yang benar. Jika user telah menginput data yang benar, maka sistem akan menampilkan verifikasi data user. Kemudian menampilkan menu utama, memilih menu profile, menampilkan halaman profile, kemudian melengkapi data diri, dan yang terakhir mengupdate data diri user. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari login. Di sini ada aktor user, yaitu akan menginputkan data ID dan passwordnya ke form login. Kemudian di sini akan masuk ke kontrol. Di sini divalidasi data loginnya. Kemudian login kontrol akan meminta data user di TB user, kemudian akan dikembalikan lagi ke kontrol. Kemudian di sini kita akan membuat exception. Jika data loginnya itu salah, maka akan di return direct ke login form. Kemudian jika benar, maka dia akan menampilkan menu utama. Kemudian loginnya ini akan dikembalikan ke user. Baik, selanjutnya ada sekuen pemesanan di mana user akan mengakses menu utama lalu menuju ke pilihan pesanan detail. Selanjutnya ada view menu pesanan detail, dan di sini user bisa menginput jumlah order. Nah, setelah menginput jumlah order pada keranjang, akan masuk ke validasi barang di database. Nah, di sini akan dilihat jumlah stok yang ada di dalam database. Setelah itu, jika jumlah stoknya kurang dari jumlah order, akan dikembalikan lagi ke menu pesanan detail. Namun jika jumlah order lebih sedikit pada stok, lalu data barang akan dikirimkan menuju kontrol. Setelah itu, kontrol akan membuat data pesanan baru di dalam database pesanan. Setelah itu, data pesanan akan dikirimkan kembali ke controller. Setelah itu, kontrol akan menampilkan data pesanan tersebut di halaman menu keranjang. Setelah itu, dari menu keranjang, data pesanan tersebut akan ditampilkan kembali menuju user. Selanjutnya, sequence diagram pembayaran dimulai dari user yang mengakses menu utama, lalu memilih menu history. Lalu kontrol akan menampilkan menu history. Lalu user menekan tombol detail transaksi, lalu kontrol history akan mengolah perintah tersebut, lalu meminta data pesanan kepada database pesanan. Lalu database pesanan mengirimkan data tersebut kembali ke controller. Lalu kontrol akan menampilkan data pesanan tersebut di halaman submenu order detail. Lalu dari halaman submenu order detail, data pesanan tersebut akan ditampilkan dan dikembalikan lagi kepada user. Sequence mengolah profil. Nah, di sini user akan mengakses menu utama, kemudian di menu utama ini akan memilih menu profil. Nah, di menu utama kontrol ini akan melakukan update profile, kemudian di menu profile ini akan set data profil yang sudah diupdate ke profil kontrol. Nah, di profil kontrol ini akan masuk ke TB user untuk mengupdate datanya. Kemudian di data yang sudah diupdate akan dikembalikan lagi ke user.
Di TB user ini ada user ID dengan tipe data string dan visibility min, yang artinya metode ini tidak dipublish. Ada nama user, sama juga tipe datanya string dan visibility-nya min, nomor HP, email, alamat, dan user password. Hubungan antara TB user dengan TB pesanan ini adalah one to many. Hubungan antara TB pesanan dengan TB barang adalah many to many. History ini user harus menginputkan ID pesanannya. Jika user ingin login ke kontrol user, maka user harus memasukkan ID user terlebih dahulu. Di kontrol keranjang, user dapat menginput pesanan, checkout pemesanan, dan menghapus pemesanan. Tetapi untuk mengakses kontrol keranjang dan kontrol user harus login terlebih dahulu di bandari menu utama. Lalu untuk di bandari submenu, user dapat melihat detail dari pemesanan.